Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Sekarawi, saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya dengan judul Kualitas Pendidikan Dasar Studi Kasus SD Dwi Saya Kecamatan Sungai Mas. Pertama saya akan menjelaskan definisi menurut para ahli, yang mana Hansen dan Mowan. Kualitas dalam bahasa Inggris adalah quality is a relative measure of goodness. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kualitas merupakan tingkat keunggulan, excellence, atau ukuran relatif dari kebaikan atau goodness. Sedangkan menurut John Dewey Hasbulla, pendidikan merupakan proses pembentukan keterampilan dasar, intelektual, dan emosional terhadap alam dan sesama manusia. Kemudian Fuad Ihsan, pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, mengasumsikan sikap dasar dalam masyarakat diperlukan, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, kemudian kualitas pendidikan sendiri merupakan suatu keadaan, kondisi, penampilan, atau kinerja yang ditunjukkan oleh setiap komponen satuan pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, mengadakan interaksi dengan lingkungannya, dan memuaskan peserta didik, pengguna, atau masyarakat. Nah, berdasarkan hasil penelitian saya dengan dikaji dengan beberapa teori, faktor pendukung kualitas pendidikan dasar yang pertama adalah guru atau teacher. Untuk pendidikan amat ditentukan dari kualitas dan komitmen seorang guru. Kemudian ada kurikulum. Dalam kurikulum juga harus diperhatikan bagaimana menjaga materi-materi yang diberikan, dapat menantang siswa sehingga tidak membuat mereka merasa bosan dengan pengulangan materi saja. Nah, selanjutnya ada atmosfer akademik atau academic atmosphere. Ini dibangun dari interaksi antar siswa dengan guru, interaksi dengan orang tua, dan juga suasana lingkungan fisik yang diciptakan. Nah, poin yang terakhir adalah sumber keilmuan atau academic resource. Sumber keilmuan di sini adalah berupa prasarana dalam kegiatan pengajaran, yaitu buku, alat peraga, dan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian saya juga menemukan penyebab rendahnya minat belajar siswa di institusi saya. Yang pertama karena faktor sekolah yang tidak mumpuni, alat media belajar yang masih tertinggal, kemudian faktor keluarga, kurangnya perhatian keluarga, kemudian faktor psikologi siswa, kemampuan siswa dalam pembelajaran, serta faktor lingkungan belajar. Yang mana faktor lingkungan belajar ini berpengaruh pada jumlah siswa yang ada di kelas. Kemudian faktor komunikasi guru dengan siswa. Di sini guru memiliki peran penting dalam faktor komunikasi ini. Apabila komunikasi guru dengan siswa tidak berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran juga akan tidak berjalan dengan lancar, sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar karena mereka tidak memahami materi yang telah dipaparkan. Kemudian faktor kesiapan ini juga andil guru, di mana faktor kesiapan yang harus dipersiapkan guru adalah metode pembelajaran agar siswa tidak bosan dengan metode pembelajaran itu saja. Artinya guru juga harus mempersiapkan metode pembelajaran yang terbaru. Kemudian materi pembelajaran yang juga harus terbaru. Kemudian faktor penguasaan kelas. Di sini guru harus bisa mengontrol seluruh siswa yang ada di kelas. Kemudian faktor media. Apabila media pendukung proses pembelajaran tidak tersedia, maka proses pembelajaran juga akan tidak berlangsung atau tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar. Oke, saya lanjut. Faktor terhambatnya kualitas pendidikan dasar yang baik.
kurangnya kedisiplinan Tendik untuk memenuhi kewajiban sebagai guru, kemudian jarak tempuh yang jauh dari lokasi domisili Tendik ke lokasi mengajar, kemudian kurangnya pemahaman Tendik kontrak dalam melakukan pendekatan untuk menunjang proses pembelajaran, kurangnya perhatian orang tua untuk mengontrol perkembangan belajar anak. Nah, dapat saya rangkumkan, kualitas pendidikan sekolah dasar yang masih rendah sangat mempengaruhi jenjang pendidikan. Selanjutnya, mutu dan kualitas pendidikan merupakan tujuan dan acuan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kualitas dan mutu pendidikan tercermin dari keberhasilan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Masih banyak sekolah dasar yang kualitas pengajarannya buruk, namun ada tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Rendahnya mutu pendidikan sekolah dasar mempengaruhi jenjang pendidikan selanjutnya untuk menentukan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Siswa sekolah dasar harus memiliki pendidikan yang baik dan kompeten yang bermutu serta bermutu. Nah, baik, kita lanjut ke poin yang terakhir, saran. Jadi berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan saran. Yang pertama, bagi kepala sekolah, pimpinan hendaknya memperbanyak pelatihan tujuannya terkait mutu dan kualitas pengajaran, meningkatkan motivasi guru, meningkatkan mutu dan kualitas pengajaran dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Kedua, kepada guru SD negeri, tulis saya, guru harus selalu bekerja sama dengan orang tua murid untuk menyisihkan waktu untuk membimbing anaknya selama belajar di sekolah maupun di rumah. Nah, poin yang ketiga, dalam hubungannya dengan sekolah lain, sekolah harus selalu mengevaluasi mutu pendidikan secara struktur minimal sekali atau 2 kali dalam setahun agar kualitas dan mutu pengajaran dapat ditingkatkan. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pada saat saya memaparkan materi ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada atensi para hadirin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.